Salam adik-adik SMP Kristen Elim dan SMK Kristen Elim. Apa kabar semuanya? Di pagi hari ini bersama dengan kami membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita membuka di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-46 ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, ia mendengarkan suaranya, dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Amin. Kami memberi judul kekuatan di tengah gejolak dunia. Seringkali di dalam setiap kehidupan kita mungkin kita sering menonton televisi dan kita melihat bahwa ada berbagai macam kejahatan yang ada di dunia ini. Bahkan ada berbagai goncangan-goncangan yang ada di dunia ini. Kalau adik-adik mungkin menonton televisi dan melihat ada gempa bumi terjadi di daerah ini. Ada goncangan-goncangan. Bahkan yang terpopuler hari-hari ini yaitu terkenal dengan sakit COVID-19 yang menggemparkan seluruh dunia. Jadi adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan, ada banyak orang yang mulai takut. Ada banyak orang-orang yang mulai bimbang. Sehingga mereka jauh dari Tuhan. Sehingga mereka tidak meninggalkan keimanan mereka. Nah, tetapi ada janji Tuhan yang menguatkan kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Kita melihat di situ bahwa firman Tuhan mengatakan Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Jadi ada janji Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kehidupan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan setiap kehidupan kita. Walaupun dunia digoncangkan, gunung-gunung digoncangkan, berbagai-bagai masalah terjadi, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa kota benteng kita ialah Allah Yakub. Jadi kita memiliki kota benteng yang selalu menyertai dan melindungi setiap kehidupan kita. Nah, jadi adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita terus mengucap syukur kepada Tuhan. Kita terus mengucap syukur karena apa? Kita memiliki kerajaan yang kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan di dalam setiap kehidupan kita. Kita bersyukur dan kita terus beribadah kepada Tuhan dan kita terus memuliakan nama Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita membaca firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-28. Firman Tuhan mengatakan kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Malah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Amin. Jadi walaupun dunia digoncangkan oleh berbagai masalah, berbagai goncangan, tetapi kita memiliki Allah yang selalu menyertai dan memberi kita kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu apa yang harus kita lakukan? Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Kita mengucap syukur karena kita menerima kerajaan yang tak tergoncangkan, yaitu di dalam nama Yesus. Jadi Tuhan Yesus adalah kerajaan yang tak tergoncangkan di dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu kita harus memuliakan nama Dia. Kita harus beribadah kepada Dia dengan cara yang berkenan dan hormat dan takut kepada Dia. Karena Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita juga harus memiliki fondasi, harus memiliki iman yang kuat di dalam setiap kehidupan kita orang-orang percaya. Di dalam orang-orang percaya, kita melihat adik-adik bahwa firman Tuhan tidak pernah gagal di dalam setiap kehidupan. Dan ketika Ia berbicara, ketika Ia berkata, firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan mengatakan, Matius pasal yang ke-24 ayat 35, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Amin. Perkataan firman Tuhan tidak akan berlalu. Untuk itu di dalam setiap kehidupan kita sangat perlu kita memiliki fondasi.
Yaitu fondasi kita adalah firman Tuhan. Fondasi kita adalah Tuhan Yesus. Kita harus memiliki dasar iman yang kuat di dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan, fondasi kita adalah firman Tuhan. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 dan 25. Firman Tuhan berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ayat yang ke-27, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, jadi adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita sangat perlu memiliki fondasi yang kuat, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan Roma 10 ayat yang ke-17, iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Jadi pendengaran kita sangat penting di dalam setiap kehidupan kita. Kita mendengarkan firman Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan. Firman Tuhan mengatakan di sini bahwa setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Sehingga ketika datang hujan, rumah yang ia bangun kuat. Karena apa? Ia bangun di atas dasar fondasi yang kuat, yaitu di atas firman Tuhan. Tetapi setiap orang yang tidak mendengar perkataanku dan tidak melakukan, ia sedang membangun rumahnya di atas pasir. Kemudian datang badai hujan, menerpa rumah itu, dan rumah itu rusak dan hebatlah kerusakannya. Nah, jadi di dalam setiap kehidupan kita sangat perlu adik-adik kita memiliki fondasi yang kuat di dalam Tuhan Yesus. Amin. Yaitu dengan mendengarkan firman Tuhan, karena iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Nah, untuk itu adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan, walaupun dunia digoncangkan oleh berbagai-bagai gejolak-gejolak hari-hari ini, tetapi kita memiliki Tuhan yang menyertai, dan kita memiliki Tuhan adalah kota benteng di dalam setiap kehidupan kita. Dan kita terus mengucap syukur dan beribadah kepada Tuhan dengan cara yang berkenan di hadapan Tuhan, dengan takut dan hormat. Dan kita terus membangun fondasi yang kuat di dalam Tuhan, yaitu di dalam firman yang kita setiap hari mendengar dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Audio Jungle.